Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi coba masa penyembuhan dari habis jatuh patah tulang. Usia saya 39 tahun. Saya jatuh pada tanggal 28 Juli. Dan sekarang sudah 25 Agustus, artinya sudah 1 bulan setelah proses kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan patah tulang di bagian bawah lutut. Ya, ini dia teman-teman. Ya, tapi saya dijahit, dioperasi 2 kali operasi. Nah, saya memutuskan untuk melakukan operasi karena pertimbangan keluarga. Yang pertama di bagian sebelah sini pasang pen, dan yang kedua ini. Jadi saya dilakukan operasi 2 kali, tidak sekaligus dikarenakan terjadi pembengkatan yang sangat, sehingga harus dilakukan bertahap, dilakukan pemasangan pen satu persatu. Nah, ini yang pertama, masih kelihatan jahitannya ya, bekas jahitannya, tapi sudah dicabut. Nah, dalam proses penyembuhan ini coba saya mendokumentasikan dan membagi cerita pada teman-teman. Pada awal kecelakaan saya diketahui terjadi patah tulang. Nanti bisa dilihat di gambar di deskripsi ya teman-teman, patah tulang ya. Nanti saya hasil scan-nya saya tunjukkan. Kemudian awal 3 hari pasca operasi, saat dioperasi saya dibius setengah badan dan dipasang kateter. Nah, pasang kateter karena saat dibius pasti beberapa alat vital mengalami disfungsi, sehingga kenapa harus dipuasakan terlebih dahulu di malam hari agar selama 24 jam tidak terjadi BAB. Tetapi proses urinisasi atau kencing itu pasti akan selalu terjadi, makanya dipasanglah selang urin, yang kata lainnya kateter. Nah, itu ya, alhamdulillahnya dipasangnya pas saat setelah dibius. Kalau sebelum dibius ngeri masangnya teman-teman. Jadi kalau mau masang kateter mungkin biar enggak ngerasa sakit masangnya, mendingan pas saat dibius. Cuma ketika setelah operasi masih ada kateter, itu kita agak sulit bergerak ya teman-teman, karena emang terganggu untuk misalkan untuk duduknya, kemudian untuk ininya, dikarenakan bisa dikatakan geli dan linu lah. Nah, karena kemaluannya dipasang kateter tersebut. Nanti mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa menceritakannya di komentar ya. Nah, ini setelah 3 hari saya baru bisa menggerakkan kakinya teman-teman, baru bisa menggerakkan jari kaki seperti ini, walaupun pelan ya. Kalau sekarang karena udah 1 bulan, artinya udah seminggu pasca operasi kedua, jadi udah rada baik. Jadi jari kaki baru bisa digerakkan begini. Kemudian setelah 1 pekan bisa menggerakkan seperti ini. Udah bisa mengangkat ininya. Kemudian setelah 2 pekan sudah bisa mengangkat lututnya seperti ini. Setelah 2 pekan. Tetapi karena saya
pekan kedua atau hari ke 16 hari ke 19 saya dioperasi kedua. Jadi saya mengalami disfungsi kembali masalah refleks terhadap jari kaki. Jadi jari kakinya mengalami disfungsi kembali, tidak normal atau tidak bisa digerakkan di hari pertama, baru bisa digerakkan di hari kedua, teman-teman. Jadi baru bisa digerakkan kembali di hari kedua. Kemudian setelah hari ketiga baru bisa gerak ini doang gitu. Ya bisa ini dan lebih baik, jadi gerakannya jadi lebih stabil ataupun lebih berasa. Kalau sebagian dari yang lainnya merasa kebas ataupun mati rasa kayak gitu ya. Ini, dan jika ini jarang digerakkan maka akan terjadi keriput seperti ini, teman-teman. Ini keriput. Ini saya luka bekas kecelakaannya masih ada. Itu. Nah, selama 1 pekan ini saya terus melakukan latihan saya terus melakukan latihan menggerak-gerakan kaki. Yang penting selalu menggerakkan, tapi jangan memaksakan, teman-teman ya. Kata dokter sih, kalau kata dokter harus secepatnya dilakukan penekukan agar tidak susah, karena usia saya sudah 39 tahun, teman-teman. Nah, sekarang udah 1 minggu pasca operasi, 1 minggu lebih 1 hari saya sudah bisa menggerakkan ini. Udah bisa menggerakkan. Nah, makanya saya latihan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ini agar bisa lurus. Saya masih belum bisa agar bisa menekuk, dan saya sudah bisa melakukan tekukan ya, sekitar dibantu dengan tangan ya, teman-teman. Ya, kurang lebih segini, teman-teman, atau sekitar 30 derajat dari normal lurus, 30 derajat, belum 45 tapi 30 derajat. Oke. Nah, target dokter sih saat kontrol Rabu depan itu sudah bisa 90 derajat. Ini akan saya usahakan nanti, teman-teman, 90 derajat. Tetapi kita sakit di sekitar sini, bukan sakit, ngilu sekitar sini pada saat ini, dan ini pun masih mengeras. Saya belum bisa lurus. Ini saya belum bisa lurus, ini masih ada jeda, teman-teman, masih ada rongga. Ini karena kan sebelumnya mau diluruskan, ininya masih terlalu bengkak, teman-teman. Ukurannya lumayan sebesar lebih bengkak sekitar segini, teman-teman, sehingga saya sekitar ada lebih 2 jari di hari kedua sehingga nggak bisa lurus ya, 2 jari tambahan 2 jari dari yang sekarang, sehingga tidak bisa lurus sekarang. Tapi sedikit-sedikit saya tekan ini untuk membantu meluruskan. Ini saya ganjal. Maaf, ini videonya kurang bagus, tapi ini saya berbagi pada teman-teman supaya nanti teman-teman nggak risih ataupun apa. Emang secara ini risih, tapi ini harus dilakukan, harus sering digerakkan. Selama tidak melakukan tumpuan ataupun memberikan beban maksimalnya atau beban tubuhnya, insya Allah pen ataupun kaki aman, itu kata dokter. Tapi beberapa referensi dari teman-teman kami di YouTube, dari ini ya, kita yang tahu merasakan gimana rasa sakit dan pegelnya ya, teman-teman. Jadi itu ya,
gimana enjoynya kita aja. Supaya nanti semoga nanti kaki saya bisa balik lagi semula, seperti semula, bisa menekuk sampai 180 derajat ataupun tanpa ada jeda sedikit pun. Target saya nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali diangkat, dibantu, sudah ada kemajuan, ya, teman-teman, sudah bisa menekuk. Ini masih bisa lebih, cuma saya karena sambil megang HP. Jadi ini terus dilakukan setiap bangun tidur teman-teman. Diusahakan ini akan memberikan hasilnya maksimal. Begitu saja teman-teman untuk sebagai awalan dari video saya. Nanti bisa dilihat lagi pada video-video selanjutnya dengan perkembangan hasil yang memuaskan. Jika ada komentar ataupun saran untuk teman-teman yang lebih baik agar saya bisa sembuh dengan usia yang relatif pertengahan, middle gitu, mohon teman-teman memberikan saran sehingga kondisi kaki bisa kembali normal. Begitu teman-teman. Terima kasih atas saran dan komentarnya yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti saya harap bisa membantu pemulihan saya dan bisa membantu menginformasikan kepada teman-teman yang membutuhkan, yang khawatir dengan kondisi yang saat ini sedang mengalami kondisi yang sama. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ataupun pada video selanjutnya. Yang menyukai video ini harap like dan subscribe ya teman-teman. Tapi yang penting bisa berbagi. Terima kasih.